Selamat datang channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, saham yang pertama yang akan kita bahas adalah DGNS. Saham DGNS ini saya dapat dari ini ya, apa namanya? Dari alertnya Baby Cuan ya. Oke, dari alertnya Baby Cuan. Nah, di sini alertnya ada DGNS. Nah, ini ya, DGNS. Ini ininya apa? Nama alertnya Sangkut Cuan ya, Sangkut Cuan. Oke, kita akan namanya apa? Kita akan cek chartnya ya, cek. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita akan cek chart. Kemarin itu ditutup di 340. 340. Ketinggiannya harga tertingginya 342 ya. 342, oke. Nah, kan dia nyuruh kita ngambil di harga 340. Apakah teman-teman akan langsung ambil di situ atau wait and see terlebih dahulu? Nah, setelah kita telusuri secara teknikal ya, DGNS ini trennya tuh sideways. Tapi sudah breakout. Dan ada volume yang besar selama 2 hari ya. Yang perlu kita lihat adalah area resistance. Ya, trennya itu 350 sama 376. Area harus bisa ditembus DGNS ya. Sedangkan kan untuk area cut loss bisa pasang di sekitar harga 284. Ya, karena ini sahamnya sedikit labil ya, pergerakan juga lambat ya, kebanyakan kecil-kecil kayak gini ya. Biasanya yang kecil-kecil kayak gini itu gerakannya tiba-tiba gitu, kencangnya kemana kita kan nggak tahu. Kita akan coba lihat weekly-nya dulu. Oh, dia udah di harga ini, harga awal, udah harga IPO ya. Pantas ini ditarik naik sementara gitu. Cuman kalau hari ini dia masih bisa naik dan di area 350 atau 306 itu cakep banget. Apalagi kalau dia bisa berada di atas 400. Tuh, mudah-mudahan bisa menguji area 460 atau 500. Mudah-mudahan nyampe lah ya. Oke, intinya dilihat secara volume ya, volumenya udah makin nipis ya, walaupun candlenya ini solid. Tapi kalau ke 350 sama 376 masih bisa. Tapi mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Jadi, keputusan kita bisa cicil beli. Oke. Tapi kalau untuk HK, kalau misalnya HK-nya kemarin itu
di harga 340, saran saya kita itu HK-nya sekitar 1-10% dana kita aja. Oke. Jadi tergantung relanya atau enggak ketika harganya itu misal ditarik turun lagi ke 280 kan kita harus cut loss. Gitu ya. Nah, saham berikutnya yang akan kita bahas itu saham sebetulnya ada yang menarik itu SSMS ya. BP juga, satu juga ya. TMG, PPJB ya banyak ya sebenarnya. Raja juga, UNTR juga. Banyak ya. Tapi saya nggak ngambil itu ya. Saya akan cari dulu sebentar. Nah, di sini ada Agi ya. Jam 2:31. Nah, biasanya di sini itu kita masih bisa ngambil gitu ya. Kalau udah lewat dari jam 3 itu sudah susah ngambilnya karena rebutan atau market blind-nya. Oke, kita akan baca Agi terlebih dahulu. Oke, Agi. Nah, Agi ini dia sudah koreksi lalu dia sempat mantul walaupun masih doji ya. Oke, tapi di sini udah ada volume ya. Volumenya udah deketi rata-ratanya itu 5M atau 5 juta dan akumulasinya itu 4,3 juta, hampir dikit lagi ya. Oke, secara tren ya dia setelah melewati sideways saat ini menguji area uptrend pertamanya ya. Mudah-mudahan kuat ya. Di area 2030 ini jangan sampai dijebol atau bahkan 2050 ini jangan sampai dilewati. Kalau dia kembali ke 2050 maka dia sideways lagi dong. Percuma aja dia naik gitu kan. Oke. Nah, kita saat ini teman-teman mengetahui ini kita harus nyari support sama resist dulu ya. Resistnya di sini 2010, supportnya di situ 2040 ya. Resistnya di 2350 sama 2460. Oke. Itu area resist. Supportnya 2040 sampai 1900. Oke. Nah, banyak lagi ya support-support lainnya ya karena ini kan udah TP udah lama waktu itu ya. Nah, saat ini kan kita berada di posisi ini. Mungkin kita ada yang ngikutin alert ya kita ambil gitu ya. Kita langsung ambil HK oke 2220 ternyata close-nya 2210. It's okay. Ya. Secara tren ini masih up. Ya, kenapa? Karena MA20-nya udah belok. Ya. Gimana kalau kita panggil si satu lagi ya? Si MA200 coba kita panggil. Moving average. Oke. Oke, si 200 naik juga ya. Oke, saya mau ganti warnanya dulu.
si 200 juga ada di bawah MA20, which is artinya si 200 itu trennya juga sideways to up ya. Jadi oke, trennya ini masih jalan ya, masih running ya, masih jalan trennya. Nah, karena harga itu berada di atas harga rata-ratanya, harga 200 rata-rata per hari, harga 20 rata-rata per hari ya, berarti harganya masih berada di atas, berarti trennya masih naik atau bullish walaupun dia sempat sideways ya, seperti itu. Gak perlu belajar teknikal yang susah-susah, cukup yang singkat aja seperti ini, MA200 sama 20, udah nggak bikin pusing lagi ya. Kalau mau belajar lebih lanjut is okay, bebas saja. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita ngambil di harga itu masih oke. Tapi ternyata misal harganya itu turun lagi hari ini ke 2120. Nah, di situ kita masih bisa ngambil juga. Ya, begitu ada alert itu jangan langsung ngambil dari dana kita itu 20% lebih, berbahaya ya. Jadi kita itu masuknya 10% dari dana. Jadi ketika dia turun atau alertnya itu apa namanya ya, kalau dibilang misalnya alertnya itu hanya nangkap sinyal sementara, jadi seperti fake signal ya, atau signal yang tipu-tipu. Jadi sebetulnya dia breakout, tapi ternyata diturunin lagi seperti ini ya. Dia udah breakout, terus dia turunin, kita ngambil di sini. Dia memang sempat naik, tapi kita belum nyampe area resisten kan. Ternyata dia kembali ke harga awal. Nah, ketika kita ngambil di sini 10%, dia turun ke sini, itu turunnya sekitar berapa persen? Kita cek dulu ya. Dia turun 5%,78. Kalau kita punya 10% aja dari dana kita, itu udah lumayan loh turunnya 5%. Oke. Nah, jadi kalau cuma 10%, kita nggak terlalu was-was gimana gitu. Selama dia nggak break area support. Supportnya di mana? Supportnya di 2040 sama 1900. Kalau dia ke sana, itu kisaran 10%. Ya, penurunannya 10%. Jadi dari 10% dana kita itu, dia hanya rugi 1% dari dana kita. Jadi kita hanya rugi 10% dari dana kita. Misal 10 juta, itu 10%-nya kan 1 juta. Kita hanya rugi 10.000. Which is dari 1 juta cuma rugi 10.000, it's okay lah, ya gitu ya. Misal ya, itu misal ya. Atau ruginya sampai 100.000, it's okay ya. Misal dia turun lagi gitu sampai 10.000. Nah, jadi jangan terlalu pusing ya sama itu. Yang penting itu kita harus manage keuangannya. Oke. Itu kunci utama kalau kita trading. Ya, kalau trading. Beda kalau kita invest. Bedanya invest apa? Kalau invest itu kita nggak ngelihat ini, nggak pakai teknikal. Sebenarnya perlu juga ya, sebagai tujuan kita jadiin
teknikal itu sebagai invest gimana? Nah, kita harus lihat time frame yang lebih besar. Posisinya kayak gini. It's not okay kalau mau diinvest di AGI, ya. Kenapa? Trennya memang naik, tapi ini udah panjang. Kita harus nyari tren yang bagaimana? Tren yang masih santai seperti ini, ya. Trennya masih santai seperti ini. Ya, yang belum naik terlalu banyak, kebanyakan sideways, ya. Itu posisi yang pas untuk kita entry. Kalau dia udah naik, udah telat gitu ya. Kalau invest kan biasanya enggak dalam waktu dekat, bisa jadi 3 tahun paling cepat, bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, tergantung ya. Tergantung si penabung. Ya, seperti itu. Itulah fungsinya kita belajar technical analysis dan money management ya. Yang kemungkinan nanti di kelas kita pada jam 2 nanti ada gitu ya. Diajarin nanti ya. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.